Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot di Sora ya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Sora doakan rezekinya lancar selalu. Dan hari ini tema pembacaan kita adalah yang malam ini paling ingin mendekapmu erat. Yang malam ini paling ingin mendekapmu dengan erat. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Namanya juga buat banyak orang. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini teman-teman ya pastinya. Dan selalu berserah sama Tuhan. Dan kita akan hari ini baca ya. Kalau kamu mau energi yang lebih fokus cuman sama kamu aja, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu yang malam ini paling ingin mendekapmu dengan erat. Sora akan ambil 5 buah kartu untuk menjadi energi utama dalam pembacaan kita ya. Kenapa sih paling ingin banget mendekap kamu dengan erat ya? Kita lihat ada energi apa di sini. Kita lihat dengan 5 buah kartu, oke? Kita akan buka satu demi satu teman-teman. Ya, yang pertama adalah energi dari seseorang yang ternyata masih sangat menghayalkan kamu, masih selalu menginginkan kamu. Kayak angan-angan soal kamu itu masih selalu berseliweran di pikirannya dia, ya. Entah itu terkenang soal memori, entah itu masih membayangkan, entah itu masih ada kerinduan yang mendalam. Intinya orang ini tuh masih sangat menginginkan kehadiran kamu, baik secara energi maupun secara fisik ya, kalau yang Sora lihat ya. Jadi ini tuh jadi kayak masih ngayal-ngayal, masih selalu terbayang-bayang kayak gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga membuat dia itu kaget ya teman-teman ya. Perasaan yang dia rasakan sama kamu sebenarnya bukan sesuatu yang dia ekspektasi sebelumnya ya. Jadi dia tuh nggak pernah menyangka, tidak pernah mengira, tidak pernah menduga kalau ternyata dia masih punya perasaan yang sedalam ini sama kamu. Pikiran dia masih kepikiran soal kamu. Karena di dalam pikirannya dia, di dalam batinnya sebelumnya mungkin ada kayak ya sudahlah, pisah ya pisah, atau berjarak ya berjarak, nggak usah dipusingin gitu ya. Tapi yang terjadi adalah segala sesuatu itu di luar gambaran kepalanya, di luar skema yang ada di pikirannya gitu ya. Jadi ini adalah energi dari situasi di mana dia merasa apa yang terjadi di dalam kehidupannya dia itu semuanya adalah tidak seperti apa yang selama ini dia pikirkan. Tidak selama ini semua itu berjalan semulus yang dia mau. Nah, ini juga bisa saja menandakan bahwa sekarang dia sedang menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Dia sedang menghadapi situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Dia sedang berada dalam situasi yang aku tuh nggak nyangka kalau aku harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Aku tidak menduga bahwa keadaan akan seperti sekarang. Jadi dia tuh sekarang sedang berada dalam mungkin situasi-situasi yang di luar kendalinya dia, di luar kontrolnya dia. Kita akan lihat nanti apa ya. Sekarang yang paling dikangenin adalah bicara sama kamu, ngobrol sama kamu, dengerin suara kamu, ya, mengungkapkan segala unek-unek dan beban rasa ke kamu. Sebenarnya dia tuh udah kayak gimana ya bilangnya ya, udah gak sabar untuk ngubungin kamu sebenarnya ya. Mau bilang bahwa segala sesuatu tuh gak seperti apa yang kamu lihat gitu ya. Dan sebenarnya dia itu banyak terluka, dia banyak berefek ya terhadap apa yang terjadi dalam hubungan kalian gitu ya. Dan dia merasa di sini ada energi yang dia rasakan. Aku yakini dan aku percayai. Bukan cuman aku kok yang ngerasa tersakiti, kamu pun ngerasa tersakiti kan, merasa berdampak sama hubungan ini gitu ya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya, tidak pernah dia sangka, dan sekarang bingung, pusing, uring-uringan kenapa bisa seperti ini ya. Sebenarnya di sini banyak hal-hal yang tidak sejalan memang antara kamu sama orang ini gitu ya. Jadi memang salah satu yang menjadi kendala adalah
kalian itu ada perbedaan pikiran, kalian itu ada perbedaan pendapat, kalian itu ada hal yang kalian gak ketemu kata sepakat. Di sini masih ada ego masing-masing ya. Dan yang sekarang cuma bisa dia harapkan adalah dia berharap kamu tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan ya. I wish you understand how I feel gitu ya. Kita lihat ya, sebenarnya memang ada apa dalam hubungan ini selain adanya hal yang tidak disepakati bersama ya. Di sini juga ada situasi yang memang belum jelas gitu ya. Dari kemarin tuh selalu masalahnya ini ya. The Hangman, ada situasi yang dimana belum jelas. Seperti fokusnya itu tidak ada pergerakan yang cukup pasti ya. Ini seperti sesuatu yang cenderung pasif, cenderung menunggu, cenderung pasrah. Seperti mungkin kamu merasakan apakah memang hubungan ini adanya sebuah usaha gitu ya. Karena kalau Sora lihat ya, orang ini menunjukkan mungkin sikap yang kayak sebenarnya dia tuh mau serius gak ya, seperti kayak mau nggak mau, kayak serius gak serius gitu ya. Dan di sini tapi setiap kali hubungan ini selalu masuk ke dalam fase yang belum jelas, fase yang belum clear, tapi selalu ada niat kayak nggak bisa lepas, kayak selalu ada rasa pingin kembali lagi, selalu ada rasa kayak gimana ya, kayak mau lupakan tuh susah gitu loh teman-teman. Jadi ini memang masalah sebuah ketegasan. Apa sih ketegasan yang dia mau? Apa sih kepastian yang dia mau? Apa sih perencanaan yang jelas seperti apa ke depannya? Nah ini yang kalau Sora lihat mungkin sekali menjadi suatu isu ya. Belum ada ketegasan yang jelas, belum ada rencana yang jelas, belum ada apa ya ibaratnya kepastian. Jadi semua tuh kayak masih ya udah jalanin aja gitu ya. Nah ya udah jalanin aja nih arahnya kemana gitu ya. Kita lihat dulu kamu berdiri dengan siapa lagi ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang memang di sini banyak melindungi dirinya ya, berusaha bertahan, banyak melindungi diri ya. Karena kalau Sora lihat orang ini itu kayak banyak kekhawatiran, ketakutan, dan trauma ya, karena mungkin pernah gagal dalam hubungan sebelumnya, pernah gagal dalam hidupnya, pernah tersakiti sama orang-orang sebelumnya ya. Jadi orang ini tuh lagi fokusnya aku cuma tahu fokus aku adalah kerja ya, fokus aku adalah bikin finansial, karena mungkin banget ya orang ini mengalami karena situasi finansialnya dia nggak baik, mungkin dia nggak mengalami dipandang, dia nggak mengalami hormati gitu ya. Jadi perasaan dia dan fokusnya dia cuma tahu bahwa secara materi atau secara nyata kalau aku punya sesuatu, aku akan bisa lebih dipandang ya. Orang ini cenderung melindungi sekali perasaannya dia, melindungi sekali hatinya dia gitu ya. Dan orang ini cenderung tipenya menutupi perasaan teman-temannya. Oke. Orang ini tuh masih punya banyak kemelekatan ya. Dia itu tipenya itu masih ada kemelekatan di sana yang sangat kuat. Masih ada 7 deadly sins yang pernah kita sering banget bahas. 7 deadly sins itu adalah bisa saja ada greedy, ada kerakusan, ada kesombongan, ada pride gitu ya. Habis itu ada lusting, hawa nafsu dan sebagainya ya. Nah itu yang kalau Sora lihat belum lepas dari dia sepenuhnya, masih di dalam kontrol. Nah ketika seseorang itu punya sisi greedy misalnya, atau pride gitu ya, dia tuh pingin banget harus dipandang orang, dihormatin orang, dan dia tahu dengan salah satunya adalah dengan uang. Atau greedy, dia pingin memiliki semuanya, dan dia tahu kalau dia bisa memiliki semuanya itu dengan uang ya. Orang yang bergairah, orang yang bersemangat, banyak sekali pergerakannya ya. Dia sangat sibuk ya, banyak hal yang dia lakukan, banyak hal yang sangat-sangat dia kejar, dan di sini juga ada energi dari seseorang tuh yang punya ambisi buat jadi sukses, jadi berhasil. Kalau kamu perhatikan di sini, kartu-kartu dominan menjadi keluar ya, kartu-kartu pemimpin. Dia tuh pingin kayak in charge, dia pingin berhasil gitu ya. Dan yang terjadi sama hidup dia saat ini, kalau Sora lihat ya, kita coba lihat apa yang terjadi dalam hidup dia pada saat ini. Dia itu sebelumnya banyak lari ya, banyak kabur ya, banyak kabur dari masalah, banyak kabur dari situasi atau keadaan. Karena kalau Sora lihat ketidaksiapan secara mental, secara hati, secara pikiran dalam banyak hal. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang banyak lari memang ya. Dan memang
sistemnya pertahanan dia ketika stres itu kabur ya. Tapi meskipun ternyata dia berusaha kabur dari kamu, berusaha menjaga jarak dari kamu, tapi ternyata perasaan tidak bisa terpisahkan itu masih ada, gitu ya. Jadi perasaan dia selalu ngerasa dekat sama kamu tuh masih ada. Dia berusaha narik diri ya. Dia menarik diri karena dia berusaha untuk berpikir banyak, gitu ya. Karena dia tahu banyak isu di dalam diri dia yang belum selesai. Masih banyak masalah, masalah ego, masalah trauma, masalah diri, gitu ya. Dan dia merasa dia itu belum bisa jadi sepenuhnya sosok yang kamu inginkan atau kamu maui, gitu ya. Di sini kayak gimana ya? Aku tuh kayak gak sepenuhnya mungkin siap menjadi seseorang yang layak untuk kamu. Dan di sini ada energi ketidakjujuran. Artinya apa? Orang ini pun banyak belum siap untuk terbuka. Banyak di sini dia menyembunyikan perasaan dia, ketidaksiapan dia, dan semua isi hati dan kepalanya itu nggak dia ungkapkan. Banyak kebohongan. Orang ini tuh mencoba sebenarnya ya untuk move on, coba untuk masuk ke dalam tahap baru gitu ya. Tapi yang dia rasakan adalah ketika dia mencoba untuk mungkin ke orang baru. Kalau soal di sini ada yang beberapa juga udah mulai ya, mungkin mencoba untuk dekat sama orang baru dan sebagainya. Tapi yang dia rasakan, chemistry-nya, passion-nya, hasratnya itu tidak sama. Dia tidak merasakan hasrat yang sama ketika dia merasakan hasrat yang sama kamu, gitu loh ya. Orang ini tuh sadar, aku tuh masih belum siap ya untuk bertanggung jawab sama orang lain secara finansial maupun secara emosional, gitu ya. Jadi belum bisa benar-benar memenuhi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan. Dan di sini sikap dia itu seolah-olah kayak nggak peduli, seolah-olah tidak menghargai cinta yang sudah kamu beri, sayang yang kamu beri, perhatian yang kamu beri, ya. Tapi sekarang kenapa dia masih sangat ingin memeluk kamu pada malam ini? Ya, selain ada energi rindu, ya. Di sini ada energi third party situation, ya. Mungkin saja ada energi di mana dia mencoba menghadirkan orang ketiga. Nah, itulah mungkin adalah salah satu bentuk ketidakjujuran dia. Mungkin ketika dia punya ego, dia ingin memiliki semuanya. Kalau bisa dapat 2, 5, 10, kenapa tidak? Kan manusia itu sering cenderung ego ya. Gitu loh. Dan ternyata segala permainan cinta itu ternyata tidak ada artinya apa-apa, karena ternyata tidak ada chemistry yang kuat di sana. Ternyata tidak ada nilainya. Ternyata yang paling bisa memahami, yang paling bisa mengerti, yang paling bisa kenal dia itu siapa, harus diapain tuh gimana, itu cuman kamu, gitu loh. Dan ketika dia mencoba lari, mencari perlarian ke orang lain dengan third party situation pun, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata kenangan soal kamu itu terus ada, dan dia tuh kangen banget sama ketawanya kamu, kangen sama segala sesuatu yang ada, ya. Apalagi ya, kamu tuh jadi yang paling setia, kamu yang jadi paling fokus sama dia. Dan saat ini dia kenapa pingin peluk kamu malam ini? Kamu tuh jadi seseorang yang tidak pernah benar-benar bisa digantikan ya. Untuk seseorang contohnya ya, jadi kamu tuh seperti kalau seseorang suka minum kopi, pasti ada kopi favoritnya ya. Jadi meskipun mencoba untuk digantikan, ternyata nggak bisa. Dan dia semakin menyadari setiap malam sendirian, semakin bisa berefleksi. Apa sih sebenarnya perasaan dia itu sebenarnya seperti apa? Semakin jelas kalau dia itu butuh banget sama kamu. Dia butuh banget energi cintanya kamu. Apalagi di sini dia ngerasa semakin dia melihat semakin waktu, ada satu roda takdir semesta, ada satu perjalanan cinta yang jelas terlihat dan terbuka. Kalau kalian itu memang dia ngerasa terhubung banget. Dan beberapa dari kalian itu memang memiliki koneksi dari past life connections, ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu seperti sesuatu yang tidak terasa asing lagi gitu ya. Dan ketika dia merasa menyepi sendirian, itu semakin
koneksi dari past life itu semakin terasa gitu ya. Oh, ini bukan seseorang yang asing, kita sudah saling kenal, kita saling terhubung. Dan dia tuh rindu banget sama energi dari positifnya kamu, semangatnya kamu, hangatnya kamu gitu ya. Karena dia kehilangan energi kehangatan. Apalagi ini semua situasi dia yang nyabotase kamu, dia yang jauhin kamu, tapi dia juga sekarang yang menyesali. Tuh, penyesalan. Ternyata nggak ada kamu tuh ada energi merasa sangat-sangat kehilangan. Ternyata ada efek yang besar yang dia rasakan. Rasa terkuat yang dia rasakan. Dia menyadari kalau ego-ego yang bertabrakan ini yang malah membuat hubungan masuk ke dalam situasi yang lebih sulit dan gelap. Dia sadar, aku tuh nggak cukup layak. Aku nggak cukup baik untuk memenuhi apa yang kamu mau, tidak seperti apa yang kamu harapkan. Ini seperti sudah harusnya berakhir, gitu ya. Tapi kalau surat meskipun harus berakhir, dia itu kayak ngerasa nggak siap. Dia berharap ada mesin waktu, dia berharap ada kesempatan untuk bisa mengulang ke waktu sebelumnya, kembali ke masa-masa indah. Karena di sini memang ada situasi itu. Dia menyadari kalau situasi orang ketiga ini benar-benar menghancurkan kita, ya, benar-benar berefek banyak. Sebelumnya mungkin dia pikir, aku cuman kepo, main-main, nanti bisa cari dan sebagainya. Dan ternyata dia masih punya perasaan yang sangat dalam sama kamu, ya. Masih ada perasaan cinta, ya. Dan dia tuh masih kepingin banget mau tahu soal kamu, dia masih peduli soal kamu, dia masih kepo soal kamu, ya. Dan dia tuh yakini dan percayai masih ada loh rasa di antara kita, rasa di antara kamu sama aku, dan kita perlu lebih banyak quality time, ya, waktu untuk ngabisin waktu bersama, saling mengenal, saling bicara, saling ngobrol. Jadi kayak dia merasa meskipun di push ke dalam, ternyata perasaan cinta itu masih sangat ada, ya. Apalagi cinta ini rasanya tuh seperti sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat bisa menyesuaikan. Orang itu sekarang rajin banget stalking kamu, rajin mantauin kamu. Dan dia tahu kita harusnya bisa saling terbuka, seharusnya kita tuh bisa saling mengerti posisi satu sama yang lain. Jadi di sini dia ngerasain kayak kalian mungkin di sini kurang mau berempati dengan situasi di antara kalian berdua. Dan dia menyesali sama kata-kata yang mungkin dia udah sampein sama kamu. Kata-kata itu mungkin kata-kata yang mengandung sesuatu yang menyakiti kamu. Kata-kata itu ternyata mengandung segala sesuatu yang bisa melukai kamu, ya. Yang dia inginkan ke depannya sama hubungan ini, teman-teman, dia menginginkan memperbaiki hubungan ini. Yuk kita perbaiki koneksi ini. Yuk kita perbaiki apa yang sudah berantakan. Kalau Sora lihat di sini ada energi dia pingin mengejar kamu kembali, pingin mengusahakan kamu kembali, ya. Dia mau mengikis egonya buat kamu perlahan, karena dia tahu ego ini juga lah yang merusak, ya. Karena sekarang dia menyadari, ya, kalau dia banyak melukai kamu, dia juga harusnya bisa menyembuhkan kamu, ya. Di sini juga dia menyadari kalau dia itu punya banyak masalah di dalam dirinya dia. Sehingga kan Sora udah pernah ngomong, hurt people hurts. Orang yang tersakiti akan menyakiti, gitu ya. Dan sekarang banyak banget energi-energi dia merasa tertekan, stres, draining, gitu ya. Jadi dia ngerasa ya emang energi untuk menyupport dia bisa jadi lebih baik tuh adanya di kamu, ya. Yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, di sini ada temperance, di sini ada periode saling mengerti dan saling memahami. Jadi ini sangat mungkin, ya. Kamu berusaha memahami dia, dia berusaha memahami kamu. Di sini ada perubahan emosi dan bangkit dari keterpurukan. Ya, memang ini adalah poin terbawah di dalam hubungan ini. Karena banyak ego dan segalanya di sana. Tapi di sini kalau Sora lihat, ada energi perlahan-lahan akan adanya situasi ke arah perbaikan, gitu ya. Tapi memang di sini butuh banget untuk saling tenang, butuh banget untuk saling ngerti,
gitu ya. Tapi kalau Sora di sini, ada nggak arah hubungan ini bisa jadi sesuatu yang lebih positif? Kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana banyak hal yang memang masih harus didiskusikan, diomongin, pikiran kalian dan sebagainya. Karena memang banyak hal yang belum kelar. Kemarin tuh kelarnya pun belum jelas gitu ya. Memang masih banyak yang harus diomongin. Tapi di sini energi persatuan kembali itu sangat mungkin. Jadi ketika ketemu, memang yang harus diomongin adalah hal-hal yang belum kelar dan unfinished business dan apa yang menjadi value dan utamanya nilai-nilai dalam hubungan kalian. Nasihat buat kamu adalah teman-teman, kamu sudah tahu dengan bijak apa yang harus kamu lihat sebagai visi misi kamu ke depannya. Jadi bijaklah dalam mempergunakan energi kamu. Melihat visi misi ke depan seperti apa. Coba lihatnya itu dengan membandingkan kedua sisi dan membandingkan segala sesuatu ke depannya seperti apa. Jadi jangan pakai energi penggerak ada, tapi sebelum bergerak berpikir dulu ya, planningnya seperti apa, perencananya seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Karena kalau surat di sini kamu pun ada energi terasa kayak masih antara ragu-ragu mau terima atau enggak gitu ya. Jadi lebih kepada dipikirkan dulu lah sebaik-baiknya. Kamu sendiri tuh sudah harus punya kayak gambaran yang jelas dulu soal hubungan mau seperti apa sebelum bergerak nanti ke depan dengan dia. Intinya seperti itu. Jadi kalau kamu tanya, orang ini toh nanti akan datang untuk memperbaiki hubungan secara pelan-pelan dengan caranya dia, ya. Karena memang kalau Sora lihat, ini cuma masalah waktu. Orang ini akan datang dan akan chasing kamu, berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Karena memang bahkan kalau malam ini bisa sih maunya energi benar-benar butuh kamu ya, gitu loh. Oke, kita lihat ya astrologi yang mungkin terungkap di sini. Bisa astrologi kamu, bisa astrologinya dia ya. Bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus, ada Taurus, Sagittarius, Libra, Virgo, Capricorn, Aquarius, dan Scorpio. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet yang mungkin akan terungkap di sini ya. Bisa alfabet kamu, bisa alfabetnya dia, bisa alfabet inisial kota, plat nomor kendaraan, nama tempat, itu juga bisa ya, macam-macam ya, disesuaikan lagi. Sambil aku susun, jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Ada juga paket YouTube berbayar seperti di video ini, yang mana kamu akan Sora bikinkan video eksklusif hanya untuk kamu dan hanya kamu yang bisa tonton. Ya, orang lain nggak bisa tonton videonya. Kamu bisa tonton berulang-ulang yang pastinya ya. Dan segala sesuatu tuh terasa gamblang dan terasa, bayangin ya, kayak satu video itu cuma buat kamu doang, kayak satu film cuma buat ceritain kamu. Keren kan? Jangan lupa di order ya. PBYWLAGKNUUFJOEW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora. Itu juga channel kedua aku ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.